A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabarnya teman-teman per Facebookan Imas Kasian, khususnya untuk di perusahaan beauty spray AI Saffron Zamzam. Saya doakan ya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersyukur atas kehendak Allah. Masya Allah, tabarakallah, hari ini sudah tanggal 21 ya, di bulan Januari. Ini menandakan teman-teman bahwa hari ini kita sudah menginjak di tahun Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Nah, karena ini adalah tahun Jumadil Akhir, maka teman-teman nggak lama lagi akan datang Ramadan. Ramadan itu hitungannya kurang lebih 80 hari lagi Ramadan, nggak terasa ya teman-temannya. Jadi Jumadil Akhir, ketika kita terus ketemu Rajab ya, Rajab Sa'ban langsung Ramadan, berarti sekitar masih ada 60 bulan ini baru berarti 60, berarti sekitar 83 hari Ramadan. Sudah ada datang ya. Silahkan teman-teman yang menonton ini ngetak 10 orang yang berbeda. Semoga 10 orang yang berbeda itu tadi bisa mendapatkan ilmu yang sama di pagi hari ini bersama saya. Pastinya insya Allah akan banyak informasi yang saya bagikan di pagi hari ini, bukan hanya sekedar materi teman-teman ya. Ada 4 orang melihat, siapa orang yang bisa saya cek yang menyaksikan belum ya, ada 5 orang. Silakan teman-teman 10 orang yang ready, maka saya akan memulai kelas kita ya di pagi hari ini. Kak Imas, tema kelas kita di pagi hari ini apa Kak Imas? Nah, insya Allah tema kelas di pagi hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang tangguh sebagai pebisnis online. Nah, jadi apa temanya? Bagaimana menjadi pribadi yang tangguh dalam bisnis online. Jadi teman-teman, saya siaran langsung, tolong di share ke dalam room Family Eye bahwa saya lagi siaran langsung di Facebooknya perusahaan ya. Ini bukan Facebook pribadi saya teman-teman. Salam kenal juga teman-teman yang ada di room sini, khusus yang belum pernah ketemu secara langsung ya. Barakallahu fikum. Silakan juga tim manajemen termasuk Kak Wiwit ya, terus Kak Asya gitu. Udah ada Kak Ita Endang Kartini. Barakallah Kak Ita, selamat pagi. Selamat mendapatkan semangat yang baru ya Kak ya. Nah, mudah-mudahan nih pagi hari ini di tanggal 7 Rabiul Akhir ini kita dapat sesuatu yang spesial. Saya juga akan membagikan informasi kepada teman-teman. Nah, apa aja informasinya? Nah, sambil menunggu teman-teman yang online ya, sama menunggu teman-teman yang online, saya akan juga membagikan nih, melihat di akun pribadi saya akan buka akun pribadinya perusahaan ya. Dan saya juga akan mulai masuk teman-teman ya, saya juga ada grup reseller khusus dari Aceh. Jadi beberapa distributor itu saya tidak melarang teman-teman untuk punya grup sendiri, dan silahkan masukkan saya. Insya Allah HP saya mampu untuk menampung kurang lebih 150 grup. Ini sudah ada kurang lebih hampir 100 grup ya di grup sini. Jadi akan saya bagikan ke Aceh, dan juga akan saya bagikan silahkan teman-teman. Oh ya, Kak Tika juga udah datang. Barakallahu fikum, selamat datang Kak Tika, distributor Rasau. Begitu juga Kak Ita ya, distributor Rasau ya. Dan juga teman-teman bisa bagikan seperti yang saya tunjukkan ini. Teman-teman juga bisa bagikan di grup. Teman-teman ingin bagikan di dalam grup apa? Nah, di sini tuh bisa dilihat. Jadi saya pengen bagikan di grup lapak ketapang. Terus kemudian saya ingin bagikan ke 5 grup yang berbeda ya. Menunggu persetujuan dulu, saya akan bagikan di grup Pontianak Informasi. Saya juga akan bagikan di pribadi saya. Saya juga akan bagikan ke dalam grup di sini
ngabang informasi, kemudian di Sintang informasi. Jadi teman-teman semakin banyak teman-teman bagikan ke dalam room-room yang berbeda, maka akan semakin banyak orang-orang yang hari ini terbantukan sama teman-teman untuk belajar ya, belajar mengupgrade diri, belajar menambah penghasilan gitu kan. Karena materi kita di pagi hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang tangguh dalam sebuah bisnis online ya. Jadi saya masih bagi-bagikan ya teman-teman ya, sembari menunggu cukup 10 orang saja yang aktif, maka saya akan memulai materi di pagi hari ini sembari saya membagikan ke Sambas ya, seperti Sambas informasi, terus kemudian saya akan bagikan ke Bengkayang informasi. Jadi kalau teman-teman ada beberapa akun-akun informasi, silahkan teman-teman ya bagikan. Assalamualaikum Buya Suhaimi Alasami, apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat terus ya, selalu dalam lindungan Allah. Pagi Kak Delvina Padang, apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Masya Allah, tabarakallah, sudah 11 orang yang memantau. Dan saya sudah bagikan hampir kurang lebih 6 grup. Satu grup lagi ya, saya mau bagikan ya. Saya mau bagikan ke grup apa ya Pak Allah. Nah, Masya Allah, selamat datang teman-teman yang belum berteman dengan akun ini. Nah, silakan berteman, dan sudah 13. Maka saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Saya mengingat dalam sebuah surah, teman-teman bisa buka. Itu surah yang mungkin sering juga dipakai di setiap sholat, yaitu Quran surah As-Saff ya, ayat 1-3. Nanti itu mudah-mudahan menjadi tadabbur kita di pagi hari ini untuk memulai materi kita. Nah, karena saya nggak bawa mushaf Quran, tunggu sebentar, saya minta ambil mushaf Quran Al-Aqram, boleh? Jadi sambil saya minta ambil mushaf Al-Aqram saya mengajak teman-teman untuk membiasakan diri, walaupun teman-teman online, membiasakan diri untuk buka Quran teman-teman. Kenapa? Karena biar kita semakin dekat sama Allah, jadi Allah pun nambah kita bisa pakai Al-Aqram kan mas? Di AI ada nggak? Iya, di AI collection kita juga jual Al-Aqram dalam bentuk yang seperti ini, yang gede juga ada. Jadi kita buka Quran surah As-Saff. As-Saff itu ada di juz 28 teman-teman, ada di juz 28 dan di surah ke-61. Ini sambil kita mereview ya. Jadi As-Saff itu ayat 1-3 ya. Pada pagi hari ini saya pengen mengajak teman-teman untuk bertafakur ya. Nah, bertafakur ya maksud dalam arti adalah mengenal Allah lebih banyak. Nah, saya pun lagi belajar teman-teman ya. Moga-moga dengan belajarnya kita, Allah datangkan pertolongan yang baik. Assalamualaikum Kak Harni. Saya ingin menyapa dulu, udah lama nggak pernah menyapa teman-teman ya. Saya sapa teman-teman yang kita belum pernah ketemu secara langsung. Oke, teman-teman sudah buka Al-Qurannya atau sudah pegang gadgetnya, aplikasinya ya. Harus tahu ya. Jadi biar nggak dibilang Kak Imas yang ngomong sembarangan gitu ya. Jadi di ayat pertama teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat pertama, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini teman-teman ingin menjadi pembisnis yang tangguh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus siap bertasbih kepada Allah pada siang hari, pagi hari, subuh, sore, kapanpun itu. Kalau hidup punya mata teman-teman 24 jam, saran saya maka bertasbihlah. Karena sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Dan itu jelas banget ada di Quran surah As-Saff ayat pertama. Kenapa saya mengajak teman-teman bertasbih? Kenapa saya mengajak teman-teman untuk mengingat Allah? Karena sejatinya rezeki yang kita miliki itu adalah rezeki yang Allah berikan takarannya untuk kita. Jadi teman-teman, hari ini bisa jadi kenapa rezeki itu nggak turun dari langit ke bumi. Bisa jadi kita kurang bertasbih sama Allah. Kak Imas, bertasbih itu bentuknya apa aja? Untuk menjadi pebisnis online yang tangguh itu adalah pertama, jaga sholat tepat waktu. Teman-teman, saya sudah share di dalam
akun pribadi saya, kata Ustadz ya, ini Ustadz Ebiteo, itu salah satu Ustadz yang saya juga belajar melalui online, Ustadz online saya. Beliau bilang, kalau ingin Allah sayang kita, maka jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, dan jangan pernah teledor sama hal sholat, karena sholat ini teman-teman yang akan membuat akhlak kita bagus. Dan Rasulullah juga diturunkan ke muka bumi adalah sebagai karimul akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Apa yang dikampanyekan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup? Apa? Sholat 5 waktu. Dan bahkan ketika sholat itu 50 waktu, maka Rasulullah itu minta pertimbangan sama Allah. Turunin ya Allah, kata Allah, 25 waktu, turunin lagi ya Allah 15 waktu, dan akhirnya dapat 5 waktu. Masa lah 24 jam kehidupan teman-teman gak mampu bertasbih sama Allah, bagaimana mau jadi pembisnis yang tangguh? Sedangkan teman-teman aja gak dekat sama Allah, gitu kan? Gak dekat sama pemilik bumi ini, gak dekat sama pemilik rezeki ini, gak dekat sama orang-orang yang hari ini berjuang. Oh iya, saya juga mohon doanya teman-teman ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang terkena musibah banjir apa dan segalanya. Hari ini tuh gunung tuh lagi bertasbih, air meluap lagi bertasbih. Bertasbih ke siapa Kak Imas? Bertasbih ke bumi, ke Allah, bahwa mereka juga ingin diperhatikan teman-teman ya. Mereka juga ingin diperlihatkan teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Kak Windy Singkawang, sehat ya, amin, sukses dunia akhirat juga Buya Suhaimi Al-Hasani. Jadi teman-teman, jika hari ini teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis yang tangguh, bisa dimundur ini sedikit nggak nih? Ingin menjadi pebisnis yang tangguh, teman-teman harus bertasbih itu lebih banyak sama Allah. Jangan di waktu sempit. Nah, jangan bertasbih di waktu sempit, tapi bertasbihlah di waktu sempit dan lapang. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu akan datang ketika teman-teman benar-benar bertasbih, benar-benar merengek dalam setiap tasbih. Tasbih itu bisa teman-teman lakuin di mana aja teman-teman ya. Nah, itu yang pertama tadi, jangan pernah tinggalin sholat. Terus yang kedua ya, bentuk tasbih kita bisa dalam sholat. Yang kedua, bentuk tasbih kita bisa dalam sedekah. Nah, teman-teman bisa ikut semua ladang amal sedekah yang ada di tempatnya teman-teman. Semakin banyak ladang amal sedekah yang teman-teman kerjakan, semakin banyak juga pertolongan Allah. Dan langit bumi bertasbih kepada Allah, begitupun manusia. Cara sedekahnya bagaimana Kak Imas? Teman-teman gak punya uang hari ini, sedekahlah dengan tenaga. Teman-teman gak punya uang hari ini, sedekahlah dengan kuota. Caranya membagikan amal soleh. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita ingin dapat nih pertolongan Allah. Kita ingin dapat kasih sayang Allah. Kadang banyak orang yang pengen kaya tapi caranya pintas, dan itu juga sudah saya update video yang Bunda Lukman ya. Pengen kaya pakai cara pintas. Cara pintasnya itu tadi mengambil hak milik orang lain, gitu kan. Misalnya teman-teman punya proyeknya harusnya 150 juta, tapi proyeknya hanya 100 juta, 50 juta masuk kocek, itu nggak boleh teman-teman. Cara pintas yang seperti itu harus dibuang. Terus teman-teman kerja dengan bosnya, terus kerja dengan bos yang harusnya pendapatan hari ini 1 juta, teman-teman culas ambil 200 juta, 800 juta. Oh, ini udah benar, padahal si bos sudah percaya banget. Terus dipercayain nomor rekening, dipercayain segala bisnis gitu kan. Tapi ternyata teman-teman culas. Jangan kan. Nah, makanya untuk membersihkan harta kita, mau dalam keadaan lapang ataupun tidak, mau dalam keadaan kaya ataupun tidak, maka teman-teman keluarkanlah. Jadi jangan berpikir zakat itu dalam 1 tahun haul, atau zakat itu dikeluarkan hanya dalam haul nominasinya, misalnya kayak peternakan 400 ekor gitu kan, kayak emas 83,6 gram. Jangan teman-teman, jangan. Tapi setiap teman-teman dapat uang, misalnya teman-teman hari ini dapat profit dari sebuah bisnis ya 100.000, maka keluarinlah 2,5%-nya, masukinlah ke tabungan-tabungan ya, ke tabungan-tabungan yang teman-teman miliki. Nanti kalau uangnya udah cukup dalam 1 bulan, teman-teman bisa share. Tapi kalau dalam 1 hari teman-teman dapat 100.000, teman-teman keluarin 25.000, itu dahsyat. 100.000 teman-teman dapat 1 hari, teman-teman keluarin 5.000, itu lebih dahsyat. 100.000 teman-teman dapat dan 100.000 yang teman-teman bagiin lagi, itu Masya Allah, tabarakallah, dahsyat banget. Bisa nggak? Jadi makanya kita lagi gembar-gembor sekarang ya, inspiring, infak
setiap hari kalau bisa sering. Ya kalau misalnya mampu Rp1.000 gimana kayak mas, nggak apa-apa, ya udah wes 10.000 salah, Rp1.000 aja. Maka sediain celengan-celengan. Dan sekarang tuh banyak banget amal soleh yang punya celengan teman-teman. Maka carilah yang membuat teman-teman mampu itu di mana, ya, sholat, sedekah. Terus yang ketiga teman-teman, yang membuat kita tuh bertasbih sama Allah adalah apa? Baca Quran. Nah, jadi semakin dekat kita sama Quran, maka pertolongan Allah pun semakin dekat. Semakin tangguhlah kita jadi pembisnis online, mau pembisnis offline atau apapun. Jadi nanti teman-teman itu, kalau Bunda bilang memang tak masuk akal, dan kalimat ini selalu saya ulang di setiap materi-materi saya setiap minggu, nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Bagaimana caranya? Tadi pagi, materi tadi pagi itu, bagaimana caranya? Itu dia. Kalau Allah, kalau udah mau kasih pertolongan sama orang, kalau Allah udah sayang, setiap hari rezekinya nggak putus-putus. Nah, setiap hari apa? Rezekinya nggak putus-putus. Kadang yang membuat rezeki kita putus itu adalah, yang membatalkan rezeki itu adalah mulut kita, tangan kita, pendengaran kita, mata kita. Itu yang kadang memutuskan rezeki kita. Salah satunya gimana? Kayak mas kasih contoh. Teman-teman ini udah dapat rezeki hari ini 200.000, udah dapat 200.000. Hanya gara-gara mulut teman-teman bilang, tuh apa? Aku kasih orang, bagus untuk anak bini aku. Tuh, itu teman-teman udah membatalkan keberkahan rezeki itu. Harusnya teman-teman dapat 200.000, alhamdulillah Allah kasih. Nanti teman-teman yang jadi cowok nih ya, jadi suami, nih, ma, tolong simpanin ya 10.000-nya untuk disumbangin. Nah, kayak gitu harusnya. Terus yang membatalkan dari mulut ya contoh. Terus yang membatalkan dari mata. Ini udah dapat rezeki nih 1 juta misalnya ya. Mata itu membatalkan apa? Pas ngelihat hal-hal yang haram. Kayaknya seru nih. Kalau kita nih, nah pakai ini nih ya, kayak gitu misalnya barang-barang haram gitu kan. Kayaknya seru nih kalau beli lem nih, kayaknya seru nih kalau beli narkoba nih, dilihat dengan mata gitu kan. Dan itu yang membatalkan keberkahan rezeki juga. Nah, tangan, apa itu Kak Imas tangan? Nah, dari tangan itu yang membatalkan berkahnya rezeki. Hari ini kita dapat uang, misalnya 100.000 gitu kan. Tapi gara-gara tangan kita nih culas, nakal gitu kan, kita ngubungin orang lain gitu kan. Nah, menulis dengan kalimat-kalimat yang menyakiti atau merusak hati orang lain, dan itu juga membatalkan rezeki halal kita. Itu serem banget ya, dan saya pun lagi berusaha teman-teman. Jadi jangan teman-teman lihat Imas yang ada di sini tuh Imas yang udah hebat, enggak. Sampai sekarang pun saya belum ada apa-apanya dibandingkan mentor terbaik saya, itu bagian Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi teman-teman kalau cari mentor harus mentor yang terbaik ya. Kalau mau cari mentor harus mentor yang terbaik, karena mentor yang terbaik itu bisa bantu kita menuju arsy-Nya Allah gitu kan. Jadi buku terbaik dari pelajaran mentor itu adalah Al-Quran. Jadi Quran itu mengajarkan kebaikan teman-teman, saking baiknya gitu. Saking baiknya Quran itu nggak ada habisnya kalau dibahas setiap ayatnya. Betul tidak? Ayo coba lakukan 3 hal tadi, perbaiki sholatnya, perbaiki sedekahnya, dan perbaiki baca Qurannya. Insya Allah gitu kan teman-teman akan menjadi salah satu pembisnis online ataupun pembisnis offline yang tangguh. Karena di sela kesibukan, di sela aktivitas yang banyak, di sela lagi update gitu kan, teman-teman punya kesempatan untuk berbuat jahat sama orang lain, tapi teman-teman tidak membalasnya dan teman-teman tidak menggubrisnya, tapi teman-teman malah fokus untuk apa? Memperbaiki diri, memperbaiki sholat, memperbaiki sedekah, memperbaiki baca Quran. Itu Masya Allah. Terus ayat yang kedua saya akan baca, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi teman-teman, dalam sebuah bisnis ataupun kehidupan, ketika teman-teman ngajakin orang lain tadi itu sholat, sedekah, mengaji, jadi jangan dikerjain sendirian, tapi ajak orang lain. Tapi, nah di ayat kedua ini Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, teman-teman beriman ya, berimannya sama Allah ya. Jadi kalau teman-teman yang berbeda agama yang menonton video ini, saya mohon maaf, ini saya mengambil langsung kutipan dari Quran.
Bisa jadi juga di Injil ada ya, bisa jadi juga di Taurat ada, cuma dengan bahasa yang berbeda saja biasanya ya Bi ya. Kita pernah buka Injil dan isi Injil itu kurang lebih ada di Quran, cuma berbeda bahasanya saja, berbeda tulisannya, berbeda nama surahnya gitu ya. Nah, kayak Yusuf surahnya atau Yosef gitu ya Bi ya, kayak gitu-gitu deh. Terus kamu itu mengatakan sesuatu, jadi kalau kamu ngatain sesuatu sama seseorang itu tuh harus dikerjain. Jadi jangan menjadi orang yang munafik teman-teman. Nah, munafik itu dalam arti apa yang kamu tulis itu sama dengan apa yang diomongin, apa yang diomongin juga sama yang apa ditulis. Jangan sampai apa yang diomongin apa yang ditulis itu berbeda. Nah, itu tuh Allah tuh murka banget, Allah tuh marah banget sama orang-orang yang ngerjain hal seperti itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena lagi-lagi kita masuk ke ayat yang ketiga, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, teman-teman ngajak kebaikan sama orang lain tapi kamu teman-teman ngajak nggak ngerjain. Terus teman-teman ngajak orang bisnis tapi teman-teman nggak ngejalanin bisnis itu dengan halal, itu juga dosa. Teman-teman ngajak orang untuk sholat, ngajak orang sedekah, ngajak orang ngaji, tapi teman-teman nggak ngerjain, itu tuh Allah tuh marah banget, murka banget. Jadi benar-benar As-Saff ayat 1-3 ini mengingatkan kita, terutama saya pribadi ya, mengingatkan saya pribadi bahwasanya ya saya ini masih banyak kekurangannya, saya masih harus banyak berbuat lagi, harus banyak lagi menyicil dosa yang masih banyak. Jadi hari ini kita tidak akan pernah tahu teman-teman siapa yang akan menang di dalam kehidupan ini gitu kan. Karena sejatinya itu tadi, mungkin video saya sudah rilis di sini ya, tentang kita tidak punya hak untuk menuduh orang lain dalam keadaan apapun, karena kita harus mencari 1000 cara untuk mencari keburukannya dan kita harus mencari 1000 cara untuk mencari kebaikannya. Jadi kita tuh letaknya di tengah-tengah, jadi kita nggak boleh bagaimana. Tapi kalau prinsip dalam sebuah kehidupan kita harus tahu teman-teman, bahwa kita hidup nggak bisa sendirian. Nah, jadi jangan, kalau kata Gurunda, jangan miskin sombong atau kaya sombong, tapi tetaplah miskin berbudi luhur, kaya pun tetap berbudi. Silahkan teman-teman miliki karya yang banyak, tapi saya selalu ingatkan teman-teman, jika teman-teman melakukan sebuah bisnis, ingat, kerjakan bisnis itu bisnis yang halal, jangan subhat. Maksudnya dalam subhat itu apakah? Mas, perhatikan benar komposisi bisnis yang ingin teman-teman kerjain, perhatikan benar siapa ownernya, dekat gak dia sama Allah, sholat gak dia, infak gak dia, ya harus benar-benar teman-teman pahami. Lihat ingredientsnya gitu kan, ingredientsnya apa produknya. Teman-teman tuh harus detail. Kalau teman-teman nggak paham tentang ingredientsnya, tanya sama orang. Lihat tulisan-tulisan yang ada di produknya. Apakah produknya itu benar-benar menjamin sebuah kehalalan? Itu hati-hati banget, detail. Dan saya pun lagi pay detail for me gitu kan, pay attention ya, detail untuk diri sendiri. Termasuk ketika teman-teman juga makan ya, makan dimanapun harus teman-teman periksa tuh orang yang teman-teman makan yang bakar-bakar itu pakai kuas bak juga enggak gitu kan, harus jelas gitu kan. Terus kandungan di dalamnya pakai apa nih, bahan-bahannya apa, hati-hati banget teman-teman. Jadi ketika teman-teman teliti untuk diri sendiri, semakin halal makanan dan minuman yang masuk ke tubuh teman-teman, insya Allah semakin halal rezeki yang datang untuk teman-teman. Rezeki halal itu tandanya datang dan tidak mudah pergi. Rezeki yang haram itu tandanya datang dan mudah pergi. Tipis banget. Jadi apa? Rezeki halal itu datangnya datangnya tahan dan tidak mudah pergi. Tapi kalau rezeki haram itu datangnya cepat tapi dan segera pergi. Jadi hari ini orang mau apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tetap selalu berbaik sangka sama Allah, tetap fokus, tetap berbuat. Jadi hari ini materinya adalah bagaimana menjadi pembisnis yang tangguh, baik online maupun offline. Dan saya pun lagi belajar, mohon doakan saya, doakan suami saya, doakan keluarga saya, doakan bisnis ini, doakan perusahaan Uwais Zahro Aini Barokan, doakan kita semua teman-teman ya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang terkena banjir, longsor, kebakaran gitu kan, dan kesusahan. Ayo kita bergerak dari sekarang. Jangan berada di zona nyaman. Tapi saya miskin Kak Imas, nggak apa-apa. Apa yang bisa dibantu?
Ayo, jangan hanya berpikir miskin. Kita itu nggak miskin, teman-teman. Kita tuh kaya. Yang membuat kita miskin itu adalah mindset kita, ya. Jadi kita selalu bilang, nggak punya uang, nggak bisa mah donatur. Nggak punya uang, nggak bisa mah berbuat baik. Itu kita udah ngeblack, gitu kan, udah ngeblacking otak kita. Padahal sebenarnya kalau setiap hari saja kita menyicil 1.000, bukan nggak mungkin kita bisa berbuat baik di akhir bulan. Kalau kita menyicil saja di akhir bulan 2.000, bukan nggak bisa kita menyicil untuk 1 tahun untuk bisa kurban, untuk bisa akikahkan anak. Semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu adalah karena kita nggak mau aja. Saya pun lagi belajar, teman-teman. Saya pun lagi memulai untuk bisa punya tabungan kurban akikah, gitu kan. Terus untuk jajan, untuk ini, untuk itu, untuk anak yatim, untuk infak beras, untuk semua. Saya pun lagi belajar untuk bisa berbagi dengan beberapa yang lainnya. Jadi jangan melihat Imas yang sekarang, tapi lihatlah bagaimana perjuangan Imas yang dulu, gitu kan. Jadi jangan, saya pernah dengar ada orang yang bilang, mah Imasnya enak sekarang di atas, tunggu aja nanti kalau di bawah. Saya berharap banget, gitu kan, Allah nggak turun-turunkan saya, tetap berada di sini, gitu. Alhamdulillah saya sudah merasakan berada di bawah seperti apa, dan berasa berada di atas juga seperti apa. Mau berada di atas atau di bawah bagi saya sama saja. Kuncinya itu tadi, saya gantungkan semua bisnis ini sama Allah. Saya titip suami saya sama Allah, saya titip orang tua saya sama Allah, saya titip keluarga saya sama Allah. Jadi saya nggak akan kecewa, jadi saya nggak perlu marah sama Allah, karena sejatinya Allah yang punya mereka, Allah yang memiliki mereka. Seperti itu konsepnya, teman-teman. Kita lagi sama-sama belajar. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video di pagi hari ini. Yang masih stay ya, Bang Heri Hidayat, Bang Heri, subhanallah, semoga usaha dan bisnisnya lancar. Amin, makasih Bang. Barakallah. Ada yang nakal. Terima kasih. Sekarang saya mau pindah ke pergi ngantar kambing dulu, karena kita bukan ngantar kambing sih, kambingnya udah diantar. Kita tuh mau ngantarin sertifikat ya sama hadiah-hadiahnya. Barakallahu fikum. Semangat terus teman-teman. Sarangi. Terima kasih banyak, dan nantikan setiap video-video siaran langsung, videonya semua family eye. Oh iya, saya mau ngasih tahu ya, kita lagi mau bagi-bagi hadiah, tapi tidak di dalam room sini, di dalam akun dari saya nanti ya. Pantangin terus, tetap di sekali semprot cantiknya berhari-hari, sekali semprot gantiin berhari. Jangan lupa pakai beauty spray air, teman-teman, semprot dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.